النبي الكريم وأدخلنا في زمرة الموحدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur mari tiada tingginya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersama-sama saling bermuajahah, berkumpul dalam kerangka ta'lim Quran dalam keadaan sehat walafiat. Besar harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi satu amal ibadah yang diterima, diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu juga salawat dan salam Allah semoga tetap tercurah dan terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya diakui sebagai umat beliau, dicintai beliau, dan insyaallah kita dapat bersama-sama beliau kelak dalam ridha dan surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Mari sama-sama kita mengawali ngaji kita sebagaimana biasanya dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah, fadilah suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita nur ikhlas dan juga ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma nafi'a wahdini siratal mustaqim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu la
وسلم على سيدنا محمد اللهم صل 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 وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradallahu bi'abdihi khairan. Idza aradallahu, ketika Allah menghendaki bi'abdi, terhadap suatu hamba atau salah seorang, khairan, suatu kebaikan, faqahahu, maka Allah memberi kefahaman dalam ilmu agama. Faqahahu, maka Allah memberi kefakihan fitini, dalam urusan agama. Maka bagaimana supaya kita ini menjadi orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah? Tentu kita berusaha bagaimana kita terus menggali ilmu-ilmu agama. Karena ilmu itu enggak teplek langsung dapat, itu enggak. Ada proses. Ada proses. Dengan kesungguhan kita, kesabaran kita, keuletan kita, ketangguhan kita. Kadang kita dicaci, kadang kita kehujanan, kadang kita kedinginan, kadang kita kepanasan, kadang kita gundah gulana, macam-macam. Tapi kita harus tetap kuat pendirian kita untuk senantiasa menggali ilmu agama, supaya menjadi golongan orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap kita kan nggak ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Setiap kita itu pasti ada kesalahan, kekurangan, ada masa lalu yang hitam, ada masa lalu yang nggak baik. Semua kita masih ada. Saya aja kebetulan duduk di depan nih. Tapi kalau dibuka air masa lalu, masya Allah, kita paling malu. Tapi Allah maha menutup air, dan kita semua punya masa lalu. Tapi jangan menjadikan masa lalu itu menjadikan kita terus tenggelam, jangan. Justru kita harus bangkit dengan adanya masa lalu yang kurang baik. Bangkit untuk apa? Memperbaiki diri. Untuk apa? Agar kita menjadi golongan orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Maka proses Pak perlu kesabaran. Nabi ya Allah mendakwahkan agama Allah, dicaci, dihina, difitnah. Kalau bahasa sekarang apa? Dibully. Bukan kebuli kan nampaknya ya kan, 4 orang udah habis kan. Tapi kalau dibully, ini Nabi hampir setiap hari dibully. Tapi apakah menjadikan Nabi itu putus asa? Enggak. Justru beliau yakin di balik setiap kesulitan ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, ada pahala yang besar yang Allah siapkan untuk seseorang yang senantiasa konsisten dalam masa sulit ataupun masa senang mendapatkan agama Allah. Maka dakwah sekali lagi saya sampaikan, dakwah merupakan suatu amal yang terbaik dalam pandangan Allah. Ajak saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, senasib seperjuangan, senada seirama, kadang gitu kan, teman-teman seperjuangan masa-masa lalu dan seterusnya.
mengajak mereka ada bapak oh abah apa ini apa mendakwakan agama Allah. Kuntum khaira ummat ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sungguh kau sebaik-baik umat yang keluar dari rumahnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dakwakan. Tujuannya apa? Untuk mendaftarkan diri menjadi golongan orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Ya Allah. Berat enggak, Pak? Berat. Jadi orang baik itu berat. Nggak gampang ya, Azman. Proses jadi orang baik itu proses. Harus belajar baca Al-Quran, sudah bisa baca di rumah rutin, sudah bisa baca rutin, tambah lagi itu bagaimana bisa mendalami maksud daripada ayat ini dan seterusnya. Kita ini jangan hanya terputus, hanya bisa baca, bagus aja, tapi luangkan waktu sejenak 5 menit, 10 menit untuk mengetahui ayat satu hari tidak apa-apa, masalah satu ayat satu hari. Ya, sebenarnya diulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapapun dikasih, mau iman mau kafir semuanya dikasih. Mau manusia mau jin mau binatang semuanya dikasih. Dan nggak ada yang kelewatan. Ar-Rahim. Nah, kalau sayangnya Allah itu enggak semua orang dikasih. Pilih-pilih siapa yang disayang oleh Allah, mereka-mereka yang tadi yang mendaftarkan diri menjadi orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Maka kita berusaha bagaimana agar kita itu menjadi orang-orang yang masuk dalam wilayah orang-orang disayang oleh Allah, bukan hanya dikasih. Kalau untuk dikasih semua dikasih, gampang. Tapi kalau untuk disayang kita perlu adanya amaliyah yang didasari dengan keikhlasan, dan itu kesungguhan, istiqomah, dan juga tambah dengan ilmu. Insyaallah bisa mendapatkan ar-rahimnya Allah. Wa zahadahu fid dunya, dan Allah menjadikan dia zuhud dalam urusan dunia. Ketika Allah menghendaki seseorang baik, maka dia akan dipahamkan dengan ilmu agama. Setelah itu dia akan dizuhudkan dalam urusan dunia. Zuhud itu gimana? Zuhud itu berhati-hati dalam mencari dunia. Dalam urusan dunia hati-hati. Ini halal, ini haram, ini di antara halal dan haram apa tengah-tengahnya? Syubhat. Jadi berusaha sekuat mungkin bagaimana yang dimakan, yang dipakai, yang ditempati itu semuanya halal. Ada sudah pernah saya sampaikan, seorang kiai tiap pulang itu sering di depan rumahnya tuh dicendeli apa tuh kata yang nasi sama lauk pauknya dibungkus di kantong saya. Suatu ketika ini ada dicendeli udang satu kresek besar. Tanya sama santri, santri ini udang sama nggak? Sama yang Pak Dul Anjay, Pak Dul ini setahu kami dia tidak punya kolam udang,
Tidak pernah udan juga punya udan sebanyak ini. Datang. Itu betul. Oh ya. Ini kan dia udan, masya Allah. Nantinya, ada udan, enggak aja. Terus, ya, pokoknya untuk Pak Kiai lah itu. Ya, itulah ya. Bagaimana kan harusnya. Itu pencetan. Iya. Akhirnya dengan itu kemarin ceritanya ada terbuat udang guling, apa namanya? Ya guling ya, terbalik. Ya. Orang-orang ramai untuk mengambil udang. Loh, tidak sampai bantu untuk malah sampai ambil udang. Iya Pak Kiai. Belum. Nah, orang-orang ramai ambil hujan. Ikut orang-orang ramai. Ini kehalalannya. Hanya kalau jatuh itu dibantu untuk bagaimana supaya udangnya itu selamat. Tidak malah sampai gimana deh? Lah, kalau tidak berani segitunya ya. Kalau dari itu bagaimana macam itu gimana? Ada orangnya tidak nampak, tidak diam-diam ya. Harus dicarinya ada halalannya, karena ini yang akan diproses oleh Allah dalam tubuh kita. Ada secuil hal yang haram masuk dalam organ tubuh kita, terus kemudian diproses dengan sel-sel darah kita masuk akan masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam pandangan, masuk ke dalam pendengaran, masuk dalam seterusnya, akan bisa mengakibatkan sesuatu hal yang kurang baik. Zahadahu fid dunya, dan Allah menzuhudkan mereka di dalam urusan dunia. Zuhud itu berhati-hati dalam mencari nafkah. Zuhud itu bukan berarti tidak kaya, itu tidak boleh itu kaya. Makanya orang mukmin harus kaya. Kayak raja-raja itu kaya, boleh. Itu kaya, kalau bisa melebihi kayanya raja. Amin. Ya. Cuman prosesnya gimana kan itu kita harus hati-hati. Masih muda, punya wawasan, punya gimana bisa supaya jadi miliarder kan gitu. Cuman jadi miliarder itu kuncinya cuma satu, dekati Allah. Pertama ini fondasi pokok utamanya, benahi iman dulu, iman kuat, iman hebat, maka akan membawa kelangsungan hidup itu di proses-proses yang bagus. Andaikan jadi miliarder, ya miliarder yang kuat, yang bagus, yang tangguh iman, mantap, bisa menebarkan kebaikan di mana-mana. Wabasarahu bi'uyubi nafsihi, kemudian menjadikan dia menyadari aib-aib dirinya. Jadi orang itu kalau dikehendaki oleh Allah suatu kebaikan, misalkan karena dikehendaki kebaikan oleh Allah, karena semakin hari semakin bertambah ilmu agamanya, semakin hari semakin berhati-hati dalam mengail nafkah. Setiap hari akan senantiasa sibuk dalam mencari kekurangan dirinya sendiri, dan tidak ada kesibukan mencari kekurangan pada orang lain, tapi sibuk dalam mencari aibnya sendiri. Ada yang deketin lagi. Enggak, ya biar kasihkan dulu ya. Ya, jadi ada 3 poin penting untuk
agar kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang baik, hamba yang dipilih oleh Allah, hamba yang dikehendaki solih oleh Allah, bahkan bisa mencapai derajat kewalian oleh Allah. Pertama apa tadi? Wah, saya lupa, sama lupa. Nah, selesai lah. Yang pertama, Allah fakihkan kita dalam urusan agama. Allah pahamkan kita dalam urusan agama. Yang kedua, Allah sebutkan kita dalam urusan dunia. Yang ketiga, Allah sibukkan kita dalam mencari kekurangan atau aib diri kita sendiri. Yuk sama-sama kita renungkan ini. Kita belajar mencari kekurangan diri kita. Gak usah nengok kekurangan orang lain. Belajar kita mencari kekurangan diri kita sendiri. Setelah kita berusaha hari-hari mencari kekurangan diri kita, kemudian sebisa mungkin kita mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita, jiran tetangga kita bersama-sama jalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahasa yang enak. Yuk, salat yuk. Ayo masjid. Terus nggak usah bosan-bosan. Belajar. Dalam rentetan 100 kali kita ngajak, ada satu yang diijabah oleh Allah. Teman kita saja, tetangga kita saja, maka atas izin Allah mereka akan bisa bersama-sama kita untuk rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa sedih lah minimal ketika melihat keluarga kita, saudara kita, tetangga kita yang belum sama-sama bersama kita untuk sujud dan rukuk di hadapan Allah. Jangan merasa bangga dengan amal kita, karena amal itu bukan sesuatu hal yang kita banggakan. Tapi amal itu sesuatu hal yang harus kita jaga nilai istiqomah. Jadi demikian, mohon maaf, dan mari sama-sama kita belajar Al-Quran. Bisa aja bosan ya Pak, sama bosan, modal sama bosan mangan ini, bosan mangan kira-kira ini mate. Kalau bahasa Pak Irwan mate anu entek. Kalau mati nikmatnya kan kalau modal modalnya orang Jawa kasar ya. Kalau bongko itu yang paling sengsara bongko maksudnya nggak tahu ya. Bongko itu diobong nih neraka. Mati kan ada 3 apa namanya pengertian. Mati berarti nikmatnya ganti, nikmat dunia diganti dengan nikmat di alam kubur, itu bagus. Yang kedua, mate apa? Nikmatnya entek, berarti nikmat di dunia sudah dipuas-puasi, setelah itu habis. Habis, siap-siap habis. Maka nikmat dunia ini sebentar Pak, sebentar kan. Kalau kemarin misalnya kita pakai seragam SMA kan, tiba-tiba sekarang sudah pakai seragam atau kan, bentar. Perasaan kemarin kami itu ikat sapi di belakang rumah, sekarang nggak tahu sudah di Jambi. Ya Allah, itu sebentar, baru kemarin perasaan. Berarti sebentar. Itu yang ketiga Pak, ini yang paling ngeri Pak. Kalau mati itu mungkin masih ada harapan lah dia masuk surga. Mungkin kalau Allah kehendak kan. Nikmat nyantai, tapi ada amaliyah yang mungkin tersembunyi, yang ada seterusnya mungkin dibakar dulu di di bahasanya kalau dari Jawa tidak langsung ke Jawa Timur, ke Solo dulu itu apa namanya? Transit dulu di neraka. Setelah transit di neraka dibakar, dicuci, itu dicelup situ
Kalau bahasa New Zealand, ucek, tidak ada ucek, ceput itu, keluar masuk. Sudah naik sempurna lagi utuh, adanya masukkan lagi, bersihkan sampai benar-benar habis kotorannya. Kalau sudah habis akan nampak nur Allahnya. Nah, itu baru bisa dimasukkan ke dalam surga. Mate. Tapi kalau bongkok, iya. Dia terjun. Kalau bongkok ini paling seksa. Sudah mati langsung dihukum bongkok. Selamanya kalau yang akhirnya mati selama-lamanya itu bongkok. Oh, ada jujur. Rembul, Pak. Rembul. Ya Allah. Rembul ya, Pak. Loh, Pak. Ya, kita berusaha. Sekali lagi, setiap kita nggak ada yang sempurna kan, gitu kan? Setiap kita nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan milik Allah. Tapi kita berusaha bagaimana diri kita itu berusaha setiap hari bersihkan dari kotoran-kotoran yang nempel pada kita. Insya Allah. Ya Allah akan bisa. Ya, saya. Rembul, Pak. Barakallah. Sang budak. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا الكتاب بالحق مصدقا لما بين Alhamdulillah malam ini kita dapat bersama-sama kembali ngaji bagaimana biasanya. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini menjadi pertama ibadah yang diridhai, dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu. Amin ya Allah. Dan mari sama-sama kita akhiri tutup dengan bacaan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masaqatu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika ya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Firli dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada yang lebih doa lagi? Pak Giman. Ayo. Berangkat. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah ala
SD